Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran atau pembahasan kitab yang agung, yaitu kitab Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar binaqlil adli anil adli an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kitab karangan Abul Husain Muslim ibn Hajjaj ibni Muslim, yang lebih dikenal dengan kitab Sahih Muslim rahimahullahu ta'ala wasi'ah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, dan kita sampai di bab yang ketiga dari muqaddimah, hadis yang kelima dari 3033 hadis di dalam kitab ini. Taib qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babu an-nahyi 'anil hadithi bikulli ma sami'a. Larangan, bab larangan dari meriwayatkan hadis atau menyampaikan hadis atau mengatakan, berbicara, bikulli ma sami'a, dari segala sesuatu yang didengar. Maksudnya adalah bab ini adalah larangan berkata, berbicara atau meriwayatkan hadis bila tasabbut wala tadabbur wala tabayyun. Larangannya yaitu tidak boleh menyampaikan kabar, hadis, berita dari segala sesuatu yang didengar tanpa tasabbut, cross check, cek apakah benar keasliannya, faktanya, tadabbur, direnungi, dan tabayyun, yaitu sudah tabayyun. Tabayyun artinya cross check. Dan bab ini adalah bantahan bagi mereka yang suka menyebarkan kabar-kabar, hadis-hadis yang tidak sesuai dengan fakta lapangan. Bikulli ma sami'a, yang mereka dengar langsung disebarkan. Kita baca, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Hafiz ibni Asim, yaitu sabda Nabi, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bikulli ma sami'a. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, sudah cukup bagi seseorang dianggap sebagai pendusta, an yuhadditha, yang meriwayatkan atau mengatakan, menyampaikan suatu kabar atau sesuatu bikulli ma sami'a, dari apa-apa yang dia dengar. Maksudnya tanpa mengetahui kebenarannya, kevalitan suatu kabar tersebut. Jika menyampaikan hadis, tidak tahu bahwasanya hadis itu sahih, dhaif, munkar, atau palsu, maudhu, asal menyampaikan. Dan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, cukuplah orang tersebut dianggap sebagai pendusta. Yang mana di bab sebelumnya, yaitu orang yang berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ancamannya yaitu masuk neraka. Telah disiapkan tempat untuk
masuk neraka. Contohnya, menyampaikan kata-kata kabar yang tidak sesuai dengan kenyataannya, atau yang dia dengar secara langsung tanpa tahu faktanya, yaitu sering terjadi terutama di zaman sekarang, yang mana zaman sekarang apalagi dipermudah oleh teknologi dan gampang sekali menyebarkan kabar-kabar yang tidak sesuai, atau istilahnya hoax, tidak sesuai. Dan itu sangat gampang di zaman sekarang. Zaman dulu terjadi, apalagi zaman sekarang. Contohnya yaitu seseorang menyampaikan hadis, gurunya menyampaikan hadis, jamaahnya, muridnya menerimanya tanpa mengetahui bahwasanya hadis itu sahih, munkar, dhaif atau palsu, asal menerimanya saja. Atau misalnya juga seorang hakim memberi keputusannya asal-asalan, asal ngomong aja, tidak sesuai dengan fakta atau kebenaran, tidak sesuai dengan agama yang berbasis dari dalil Al-Quran atau Sunnah. Nah, ini juga termasuk kategori dalam bab ini, atau sabda Nabi, kafa bil mar'i kadiban, cukuplah seseorang itu termasuk sebagai pendusta. Dan juga salah satu contohnya yaitu seseorang gampang membicarakan orang lain, fulan atau tetangga atau teman atau bahkan gurunya atau orang tuanya, berbicara menggibahinya, yang mana belum tentu itu sesuai dengan yang dialaminya. Nah, hendaklah kita sebagai orang muslim yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhati-hati dalam hal ini, tidak bermudah-mudahan dalam menyampaikan, baik itu hadis Nabi ataupun dalam berbicara ataupun dalam membuat keputusan dengan apa yang didengar. Harus cross check terdahulu apakah itu benar, sumbernya jelas dan betul sesuai dengan syariat Islam, maka kita boleh sampaikan. Adapun jika tidak, maka jangan sampai kita menyebarkannya. Firman Allah yang berkaitan dengan bab ini yaitu sudah disebutkan di bab sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Allah memerintahkan jika, dalam ayat ini, jika datang suatu kabar dari orang fasik. Di sini orang fasik, Allah mensifati yang mendatangkan kabar tidak sesuai dengan fakta, yaitu termasuk orang fasik. Adapun seorang yang beriman tidak mungkin melakukan hal tersebut. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, maka hendaklah fatabayyan, yaitu cek terdahulu faktanya benar kabar ini atau enggak. Ini di dalam ayat ini. Kemudian Allah juga berfirman di ayat yang lain, yaitu surat An-Nisa ayat 83, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'ubi, dan jika datang kepada mereka suatu perkara atau suatu kabar minal amni, yang berupa keamanan atau ketakutan, adza'ubi, mereka menyebarkanlah langsung disebarkan. Allah mengabarkan sifat-sifat orang tersebut di surat ini An-Nisa, bukan untuk menunjukkan perintah melakukannya, enggak, tapi ini
Allah menunjukkan bahwasanya orang-orang tersebut adalah tercela di sisi Allah. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bi. Orang-orang seperti ini itu tercela di sisi Allah. Lanjutannya, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dan sekiranya mereka walau radduhu ila rasul, mengembalikan kabar-kabar tersebut, hal-hal yang tidak diketahui sumbernya tersebut yang menjadi keributan, dikembalikan kepada Rasul. Wa ila ulil amri minhum, atau waliul amr, pemerintah, pemimpin kaum muslimin. Atau di sini waliul amr bisa ditafsirkan ulama, ahlul ilm, yang mengerti ilmu hadis, ilmu Quran, yaitu ahlul ilm, ulama. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, maka sesungguhnya orang-orang tersebut akan mengetahui dan akan mengeluarkan apa yang ada faktanya di dalam kabar-kabar tersebut. Jadi ayat ini menunjukkan hendaklah seorang muslim tidak bergampang-gampangan menyampaikan kabar-kabar yang didengarnya secara langsung tanpa cross check, membuktikan sumber asli faktanya. Kalau tidak bisa, maka bisa disampaikan ke yang ahli di bidangnya, ke pemerintah, waliul amr, atau ke siapa yang mengerti tentang hal tersebut. Kenapa? Karena jika tidak dilakukan demikian, maka akan terjadi kerusuhan, bahkan kekeributan, bahkan fitnah yang akan terjadi di kalangan kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Haditsun nasa bima ya'rifun." Sampaikan atau bicaralah, sampaikan hadis, haditsun nasa bima ya'rifun, yang sesuai kadarnya dengan pemahaman mereka. Kenapa? Karena atuhibbuna an yukadzaballahu wa rasuluh, apakah kalian suka jika Allah dan Rasulnya itu didustakan? Karena konsekuensi dari menyampaikan sesuatu kemudian tidak difahami dengan benar, maka akan terjadi keributan, baik itu dalam urusan dunia atau dalam urusan agama. Yang mana dalam urusan agama bisa jadi sampai ke derajat mendustakan Allah dan Rasulnya. Ini mencakup hadis yang dhaif, palsu, atau juga hadis yang sahih. Haditsun nasa bima ya'rifun. Kalau seandainya hadisnya sahih tapi mereka tidak memahaminya, khawatir juga membahayakan. Mereka akan mendustakannya. Contohnya yaitu seperti hadis-hadis sifat-sifat Allah, kemudian sifat-sifat malaikat. Bagi yang awam, yang benar-benar awam, mungkin lebih baik ditunda terlebih dahulu, karena khawatir mereka akan mendustakan apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti bagaimana Allah, kemudian Allah memiliki mata. Nah, kemudian adapun yang lainnya seperti misalnya itu bisa disampaikan secara teratur atau secara urut. Tapi yang penting setelah naik derajat keimanannya bisa disampaikan tentang hal-hal tersebut.
Yaitu berikutnya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang ada di dalam kitab ini sama seperti hadis yang sebelumnya, yaitu Umar bin Khattab mengatakan bihasbil mar'i minal kadib an yuhadditha bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu telah melakukan kedustaan, minal kadib an yuhadditha bikulli ma sami'a, yaitu meriwayatkan atau mengatakan sesuatu dari apa-apa yang dia dengar secara langsung tanpa mentelitinya, tanpa dikoreksinya. Nah, ini adalah perkataan Umar ibn al-Khattab dan pemahaman beliau, karena perkataan ini mauquf, tidak sampai marfu, akan tetapi maknanya yaitu sama seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Umar bin Khattab juga pernah mendengar tentang hal ini, yaitu ketika di zaman beliau Umar bin Khattab mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mentalak anaknya, yaitu Hafsah. Para sahabat yang lain mengatakan demikian, tapi Umar tidak menggubrisnya, langsung datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tabayun, apakah benar kabar yang didengarnya ini atau enggak. Setelah Umar bin Khattab mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab tidak. Umar berkata, ya Rasulullah, atalakta nisa'aka, apakah engkau mentalak istri-istrimu? Nabi menjawab SAW, la, tidak, aku tidak mentalaknya. Kemudian Umar bin Khattab bertakbir, Allahu Akbar. Nah, Umar bin Khattab adalah sahabat yang mulia, dan hendaklah kita sebagai kaum muslimin yang bermanhaj salafi mengikuti apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Tidak mentah-mentahan menerima atau menyampaikan kabar yang belum jelas faktanya. Berikutnya yaitu mu'alif rahimahullah membawakan pernyataan-pernyataan tabi'ut tabi'in dan tabi'in, yaitu pernyataan setelah para sahabat. Di sini dinukilkan yaitu perkataan Imam Malik, qala li Malik, yaitu Ibnu Wahab menyampaikan, qala li Malik i'lam annahu laysa yaslamu rajulun haddatha bi kulli ma sami'a wa la yakunu imaman abada. Imam Malik berkata, ketahuilah bahwasanya laisa yaslamu rajulun, seseorang tidak mungkin selamat, haddatsa bi kulli ma sami'a, jika orang tersebut haddatsa, berkata, bi kulli ma sami'a, dengan apa yang dia dengar. Apa yang dia dengar dia sampaikan, apa yang dikatakan dari apa yang seluruh yang dia sampaikan. Artinya tanpa diteliti terdahulu, tanpa tahu bahwasanya yang dia dengar itu benar atau tidak. Ini yang dilarang. Wala yakunu, Imam Malik mengatakan orang tersebut tidak selamat, dan wala yakunu imaman, dan tidak akan bisa menjadi imam, yaitu imam adalah seseorang yang
dicontoh abada, selamanya. La yakunu imam illa muqtadiya bisalafi. Dan seorang imam itu tidak bisa disebut imam kecuali mencontoh yang sebelumnya, yaitu para sahabat, para salafus salih, tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan yang paling utama yaitu mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang yang suka menyampaikan kabar tanpa dilihat kevalitannya, maka itu bukan termasuk ciri-ciri para sahabat, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan salafus salih. Imam Malik juga mengatakan, la yujibu al-alim kulla man sa'alahu. Hendaklah orang yang berilmu tidak menjawab semua pertanyaan orang yang bertanya kepadanya. Imam Malik mengatakan demikian bukan berarti melarang, akan tapi khawatir la yudayyi'u al-ilma, atau larangannya tersebut agar apa? La yudayyi'u al-ilma inda man yastahiquhu. Artinya ketika ada orang yang bertanya, pertanyaannya banyak, maka hendaklah seorang alim tidak menjawab semuanya. Pertanyaan yang tidak berfaedah, kemudian pertanyaan yang di luar pembahasan, maka hendaklah Imam Malik mengatakan la yujibu al-alim kulla man sa'alahu. Kenapa? Karena la yudayyi'u al-ilma illa inda man yastahiquhu, agar ilmu itu tidak hilang di orang-orang yang tidak pantas mendapatkannya. Khawatir jika disampaikan ilmu, mereka akan mengubah-ubah atau tidak mengerti hakikatnya, menambah-nambahi atau menguranginya, sehingga ilmu tersebut hilang. Dan berikutnya yaitu perkataan Abdullah, bihasbil mar'i minal kadhib an yuhadditha bikulli ma sami'a, yaitu sama dengan perkataan Umar bin Khattab. Dan juga Abdurrahman ibnu Mahdi juga mengatakan, la yakunu ar-rajulu imaman yuktada bihi hatta yumsika an ba'di ma sami'a. Abdurrahman ibnu Mahdi adalah murid Imam Malik, dan beliau juga guru dari Imam Ahmad ibnu Hanbal. Abdurrahman ibnu Mahdi adalah ulama besar, mengatakan la yakunu rajulu imaman yuktada bihi. Tidak bisa seseorang itu menjadi imam yang dicontoh darinya, hatta yumsika an ba'di ma sami'a, sampai bisa menahan apa atau sebagian yang dia dengar. Jadi tidak bergampang-gampangan menyampaikan apa yang dia dengar. Jika ada kabar bagus, maka hendaklah ditahan dulu, jangan disebarkan. Idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Jika datang kepada mereka suatu kabar, baik itu keamanan atau ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Ini celaan. Allah mengabarkan dalam ayat ini sebagai celaan, baik itu kabar baik atau kabar buruk. Contohnya di suatu kabar maya atau medsos terdengar bensin turun. Nah, ini jangan langsung disebarkan, harus di cross check dulu benar apa enggak kabar tersebut.
Ini contoh aja. Kemudian mu'alif juga membawakan pendapat tabi'in. Nah, yaitu Sufyan ibnu Husain dan juga Iyas ibni Muawiyah. Mereka berdua adalah tabi'in, dari zaman tabi'in. Adapun Abdurrahman ibnu Mahdi adalah tabi'ut tabi'in. Adapun Sufyan ibnu Husain dan juga Iyas ibnu Muawiyah tabi'in. Wallahu a'lam. Sufyan ibnu Husain dan Iyas ibnu Muawiyah terjadi percakapan. Sufyan ibnu Husain adalah ulama besar di zamannya, akan tapi soduk, derajatnya soduk. Dan Iyas ibnu Muawiyah adalah seorang hakim yang jujur. Iyas ibnu Muawiyah berkata, "Inni araka qad kullifta au kalifta bi ilmil Qur'an faqra alayya suratan wa fassir hatta andura fima alimta." Aku melihatmu bahwasanya engkau mengemban tanggung jawab dari ilmu Al-Quran, artinya sudah hafal Al-Quran dan juga mengetahui tafsir dan maknanya. Faqra alayya suratan, bacakan padaku satu surat. Wa fassir hatta andura fima alimta, kemudian tafsirkan ayat tersebut atau surat tersebut dan aku akan melihat ilmumu, apa yang engkau ketahui. Kemudian Sufyan ibnu Husain melakukannya. Qala fafa'altu faqala li. Sufyan ibnu Husain mengatakan, Iyas ibnu Muawiyah setelah aku melakukan demikian langsung berkata, ihfat alayya ma aqulu laka, jagalah atau hafalkan atau ingatlah apa yang aku katakan kepadamu. Jadi setelah ditafsirkan, dibacakan surat, kemudian dijelaskan maknanya, Iyas ibnu Muawiyah seorang hakim ini memberi nasihat, dan hendaklah nasihat itu diingat oleh Sufyan ibnu Husain. Apa nasihatnya? Iyyaka wassana'a fil hadis, jauh-jauhlah atau hindarilah atau berhati-hatilah wassana'a fil hadis, dari kemungkaran dalam menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu qallama hamalaha ahadun, yang mana sesungguhnya sedikit dari membawanya, yang mana jika ada orang sedikit membawanya, sebagian kecil aja, illa dhalla fi nafsihi, tidak akan menjadi kecuali orang tersebut hina. Illa dhalla fi nafsi, kecuali menjadi hina orang tersebut dalam dirinya. Wa kudziba fi hadithihi, dan akan didustakan di segala perkataannya. Jadi Hakim Iyas ibnu Muawiyah menasihati agar berhati-hatilah dari meriwayatkan hadis yang palsu, munkar, tidak sahih, karena pelakunya itu dikhawatirkan akan menghinakan dirinya dan juga akan didustakan perkataannya. Karena Nabi SAW bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku sengaja, maka tempatnya adalah neraka, yaitu sehina-hinanya tempat, yaitu ada di dalam neraka.
Dan inilah yang disampaikan atau yang dinukil oleh muallif berkaitan dengan bab an-nahi, larangan dari menyampaikan segala sesuatu dari apa yang didengar tanpa diteliti terlebih dahulu. Yaitu di sini muallif membawakan perkataan Imam Malik. Kemudian ada muridnya Abdurrahman ibnu Mahdi. Kemudian ada Sufyan ibnu Husain dan juga Iyas ibni Muawiyah dari kalangan tabi'in. Dan itu cukup bagi kita agar memahami permasalahan ini dengan baik. Ana sampaikan juga, yaitu perkataan salafus salih selain dari 3 imam tersebut yang berkaitan dengan menyampaikan segala sesuatu tanpa diteliti terlebih dahulu dari yang didengar. Orang-orang yang menyampaikan apa yang dia dengar tanpa diteliti atau mengarang-arang pada zaman dahulu itu sudah ada, yaitu zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga bahkan di zaman setelahnya, apalagi zaman sekarang. Zaman terdahulu mereka disebut atau mendapatkan julukan al-qassasin. Al-qassas yaitu tukang cerita. Nah, salah satunya yaitu Syu'bah. Imam Syu'bah juga pernah mengatakan berkaitan terhadap orang yang suka cerita ini, inna la nuhibbu an nuhadditha al-qassasina fa innahum ya'khudunahu minna shibran fayu'addunahu dira'an. Kita tidak menyukai meriwayatkan hadis untuk orang-orang yang suka cerita, yang suka ngibul, yang suka menambah-nambahi, suka menyampaikan apa yang dia dengarkan secara langsung tanpa mengetahui maslahat atau apa yang terjadi. Nah, Syu'bah mengatakan kita tidak menyukai meriwayatkan hadis di orang yang suka cerita, al-qassasin. Fa innahum, kemudian disebutkan alasannya, sesungguhnya mereka itu ya'khudunahu minna, mereka mengambil ilmu dari kita shibran, sedikit aja, fayu'addunahu dira'an, kemudian mereka menyampaikannya dengan tambahan-tambahan sebesar dira'. Jadi yang diambil cuma shibran, artinya sedikit aja, kemudian diluas-luasin, dibesar-besarkan. Ini salah satu sifat qassas, tukang cerita, yaitu tukang ibul. Kemudian berikutnya ada Imam Ahmad juga. Imam Ahmad, iya, murid dari Abdurrahman ibnu Mahdi dan juga Sufyan ibnu Husain dan Sufyan ibnu Husain. Yaitu Imam Ahmad berkata, iyyakum wa hadhil gharaib, jauh-jauhilah engkau kalian dan wahadil gharaib, dan juga dari gharaib, keanehan ini. Yang dimaksud keanehan ini yaitu berita-berita yang enggak jelas yang disampaikan oleh tukang cerita. Fa inna amataha manakir, karena kebanyakan isi dari kabar tersebut adalah kemungkaran. Dan juga yaitu pernah terjadi di zamannya salafus saleh, yaitu bernama A'mas, Sulaiman ibnu Mihran, yang mana kisah ini terjadi di zaman beliau dan langsung di hadapan orang yang suka cerita tersebut, yaitu A'mas. Ketika datang Sulaiman ibnu Mihran di kota Basrah, beliau masuk masjid, kemudian tidak sengaja mendengar ada seorang muballigh qas
qasas, mubalik, dai yang suka cerita di masjid itu. Dan ketika sampai di kata-kata haddatsana A'mas, kemudian haddatsana, mubalik tersebut menyampaikan atau mengatakan telah diriwayatkan kepadaku A'mas, dan A'mas ada di masjid tersebut. Spontan mendengar itu A'mas langsung datang ke tengah-tengah kerumunan halaqah dai tersebut dan sambil mencabut ketiaknya, dan sang mubalik tersebut al-qassas yang suka cerita menegurnya, wahai Syekh. Dia nggak tahu kalau itu adalah A'mas. Apa kau nggak malu melakukan hal tersebut di sini? A'mas menjawab, amal ladzi fa'altu hada sunnah wa ma anta fakadzibun au kama qala. A'mas menjawab, apa yang aku lakukan ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan adapun kamu yang kamu katakan adalah dusta. Kemudian A'mas mengatakan, aku adalah A'mas dan aku belum pernah mengatakan atau meriwayatkan hadis kepadamu. Singkat cerita, zaman terdahulu itu ada, yaitu orang yang suka menyampaikan kabar hadis tanpa melihat sumbernya asli atau enggak. Intinya hanya menyampaikan, bahkan ditambah-tambahi dan dikurang-kurangi. Dan ini khawatir, bahaya, karena Nabi SAW mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka sudah ada tempat baginya di neraka. Secara tidak langsung sudah berdusta, karena Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukup bagi seseorang itu dianggap pendusta yang mana menyampaikan sesuatu yang dia didengarnya tanpa diteliti. Secara tidak langsung orang tersebut telah berdusta, hanya menyampaikan tanpa diteliti. Kemudian juga dari sahabat Khabbab an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bani Israila lamma halaku qassu. Sesungguhnya Bani Israel ketika binasa, yaitu mereka qassu, sering cerita. Artinya dakwah yang terjadi di kalangan Bani Israel adalah cuma hikayat, cerita, dongeng, tanpa ada ilmu di dalamnya. Di riwayat yang lain yang di kitab Nihayah, yaitu Syekh Albani, lafadznya yaitu inna bani Israila lamma qassu halaku. Sesungguhnya Bani Israel itu ketika mereka suka bercerita, mereka hancur atau binasa. Jadi bahaya. Penyebab utama kebinasaan suatu kaum, suatu umat, yaitu penyebabnya adalah al-qassas, yaitu orang-orang yang suka cerita, suka ngibul, dan juga orang yang suka menyebarkan berita hoax tidak sesuai dengan gampangnya. Itu juga bisa menyebabkan kebinasaan suatu kaum. Ahlul bidah, pemahaman khawarij, dan permusuhan di antara kaum muslimin, itu semua terjadi karena berita yang disebarkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Khawarij yang tidak suka pemerintah mengatakan pemerintah, pemimpin begini sehingga terjadi keributan. Kemudian ahlul bid'ah menyampaikan hadis ini yang tidak sesuai dengan
kesohihannya sehingga terjadi perpecahan. Kemudian orang yang suka bergibah mengatakan fulan gini sehingga terjadi namimah, yaitu permusuhan antara saudara yang satu dengan yang lain akibat tidak ada ketelitian dalam mendengar atau menyampaikan suatu kabar. Ya, terakhir di bab ini yaitu mu'alif membawakan pernyataan Abdullah ibnu Mas'ud, yang mana Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ma anta bimuhadditsin qauman haditsan, dan tidaklah engkau menyampaikan suatu kaum sebuah hadis atau ilmu, la tablughu uquluhum, yang mana tidak sampai ke akal mereka atau yang tidak sampai ke pemahaman mereka, illa kana li ba'dihim fitnah, kecuali hal tersebut bisa menjadikan satu sama lain terjadi fitnah. Jadi jika menyampaikan ilmu, terutama seorang dai atau ustadz ataupun talibul ilm, menyampaikannya harus hati-hati, dilihat sebagaimana yang disampaikan Ali bin Abi Thalib, hadithun nasa bima ya'rifun, sampaikan kepada masyarakat sesuai dengan pemahaman mereka, jangan dikasih porsi yang di atasnya, illa kana li ba'dihim fitnah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan kecuali akan terjadi di satu sama lain suatu fitnah, yaitu suatu kekacauan di antara mereka. Demikian yang bisa disampaikan berkaitan dengan bab an-nahi anil hadis bikulli ma sami'ah, dan ini masih muqaddimah. Nah, muqaddimah, insyaallah kita akan melanjutkan bab berikutnya di pertemuan yang akan datang. Ada 2 bab lagi, afwan, 3. Setelah selesai dari 3 bab ini, insyaallah kita akan masuk ke bab kitabul iman. Nah, demikian, semoga apa yang saya sampaikan, yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah mengampuni atas apa yang telah kita lakukan, baik yang kita lakukan terdahulu ataupun yang kita lakukan sekarang, dan semoga Allah mengangkat derajat bagi orang-orang yang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Naktafi bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.